Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatillah, NIM 200-214, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid baru berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperlihat apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan sehingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama ialah kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanaan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru adalah beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pembelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman tersebut, lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib, lebih meningkatkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah: A. Orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, tentang penjelasan fasilitas sekolah. Yang B. Peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat dilakukan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya ialah papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absen harian murid sekolah, papan rekapitulasi absen harian murid sekolah. Yang C. Promosi dan mutasi murid. Prinsip-prinsip promosi, mutasi, dan prosedur mutasi. D. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid atau mempraktekkan kedisiplinan di sekolah. Yang E. Ganjaran atau hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai di sekolah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, akhir tahun pelajaran.
Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya: A. Melaksanakan ujian nasional. B. Kenaikan kelas. Dan adapun yang C, instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan atau bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan adapun dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan presentasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku langgar, buku rapor, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud diantara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain: 1. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya semua informasi yang dianggap lengkap mengenai siswa. Yang kedua, buku kleper berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa yang menggambarkan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kelima, file penyimpan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Yang D ialah peran guru dalam administrasi peserta didik diantara lain adalah: 1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal tersebut sangat penting, karena kekeliruan dalam orientasi dapat. Yang ketiga, untuk mengatur kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan panutan bagi murid-muridnya. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang administrasi peserta didik dan lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.